Ada salah satu kandidat menyatakan APBD untuk rakyat. Kita tentu senang mendengarnya. Tetapi kalau kita bedah kalimat itu hanya sekedar basa-basi yang tidak bisa diwujudkan dengan nyata. Mengapa saya katakan demikian? Hari ini PAD kita hanya 11% dari APBD, sekitar 93 miliar. Artinya apa? Kinerja pemerintah untuk mencari PAD, meningkatkan pendapatan asli daerahnya sangat rendah. Ini disebabkan karena potensi sumber pemasukan sangat kecil, ataupun pemerintah tidak mampu mencari sumber-sumber pendapatan. Bisa jadi karena banyak kebocoran ataupun tidak mampu mendata apa hal-hal yang bisa menjadi sumber pemasukan. Berikutnya, belanja sosial hanya sekitar 2M. Ini sangat kecil dari porsi yang diharapkan. Berikutnya ada belanja modal. Belanja modal ini pun masih jauh di bawah standar. Kita hanya sekitar belanja modal sekitar 20 miliar, itu hanya 2,4%. Sangat miris. Kalau kita lihat APBD 820 miliar, Anda bisa bayangkan belanja modal hanya 20,4 miliar. Sangat kecil. Hanya 2,4% untuk pembangunan yang berkenaan dengan ekonomi masyarakat dan penerimaan pajak. Berikutnya, kalau ada sesuatu terjadi sama masyarakat, apakah kebakaran, apakah bencana, dia hanya menganggarkan sekitar 2 miliar, hanya 0,2%, tidak sampai 1%. Jadi apa yang kita harapkan dari APBD yang sejelek ini? Jadi bahasa yang tadi, APBD untuk rakyat, hanya sekedar istilah-istilah kampanye yang bakal tidak bisa diwujudkan. Jadi mengapa kota ini masih tetap berdiri? Kalau hanya mengharapkan transfer dari pusat. Saya sebutkan tadi PAD hanya 11%. Sisanya 89% itu transfer dari pusat. Artinya dana daerah kita tergantung dari transfer dari Jakarta ataupun dari pemerintah pusat. Jadi kelak kalau kepala daerah yang memimpin kota ini tidak sungguh-sungguh untuk memajukan kota ini, bahkan membiarkan korupsi berlangsung, bukan tidak mungkin suatu saat kota ini akan dilebur kembali kepada kabupaten induknya dulu. Demikian, terima kasih.